Sebenarnya waktunya ini sudah overload sekali, cuma saya nggak tega nih ya. Siap. Nggak tega kalau Nggak apa-apa. pertanyaan-pertanyaan netizen nggak dijawab nih. Soalnya memang ini menyangkut Boleh. ini ya, eksistensi PMIK. Oke Bu, nanti mungkin dijawabnya singkat-singkat aja biar semua kebagian ini karena Siap. menarik sekali. Oke, siap. Ini dari Puput Aduh. Dwi Safitri. Bu, kalau D3RM beralih ke SKM jurusan EPIT nanti bisa jadi dosen RMIK nggak? S2 juga lanjut EPIT. Dan STR, apakah STR D3 bisa diperpanjang seterusnya? Silakan Bu, monggo. Aduh. Kalau EPIT mungkin masih jauh karena ilmu di dalam EPIT-nya. Semangat Pak Teddy, terima kasih. Oke. Kalau EPIT mungkin terlalu jauh ya, karena kalau EPIT tidak sama subbahasan pokok materi pendidikan dengan punyanya rekam medis. Kalau saya ingat dulu saya sebenarnya pernah diminta untuk jadi dosen di S1 biostatistik. Yang diminta beliaunya adalah karena waktu itu saya sudah selesai wisuda, sudah selesai tesisnya, cuma belum terima ijazah, belum terima pengakuannya. Maka sekali lagi di tempat kita itu adalah hitam putih itu perlu. Maka waktu itu belum jadi untuk mengajar S1 di biostatistik. Ya, jadi waktu saya di rumah sakit pun dulu pernah saya diminta untuk dari FKM, itu tahun berapa saya lupa ya, saya masih di rumah sakit waktu itu, diminta untuk bicara tentang kompetensi rekam medis, karena saya adalah rekam medis, apakah pendidikan dari kesehatan masyarakat ini bisa masuk tidak di dalam rekam medis. Saya dulu pernah diminta untuk sharing begitu. Jadi kompetensi ternyata bagi teman saya katakan masuk nggak? Masuk Pak, biostatik masuk nggak? Masuk. Masuknya di mana? Pak, kita punya loh. Punya ilmu, kita menghitung angka kematian, kita menghitung Berlosto itu ya? Bukan yang angka kematian, GDR, pos operatif. Ya, apa saya kok lupa bahasanya itu. Kita ngitung angka-angka seperti itu loh. Artinya statistik butuh nggak? Butuh masuk Pak, statistik di situ ada. Maka muncul tindak lanjutnya adalah di tahun sekian, saya lupa, saya diminta untuk mengajar di S1 kesehatan masyarakat. Materinya apa? Rekam medis. Karena dipandang bahwa ternyata butuh loh teman-teman dari S1 kesehatan masyarakat di peminatan statistik untuk mengambil di situ. Tapi kalau EPIT, mungkin mohon maaf, kayaknya jalurnya masih terlalu berbeda. Ya, karena EPIT itu adalah ke arah surveillance. Dan kita tidak fokus pada hanya satu penyakit. Meskipun di keilmuan kita bicara tentang manajemen, tentang informasi, dan tentang kesehatan. Karena dinaungi oleh hukum, itu adalah core punya kita. Dan tidak lupa teknologi informasi. Oke Bu, kalau ini EPIT dari Pormiki Sragen. Selamat malam Bu Lina, saya Brilian. Tahu nggak sih Bu Brilian yang mana ya? Sekarang dari D3 ambil S1 Kesmas Prodi AKK. Seperti dikatakan Mbak Kori, apakah itu kan tidak linear? Oh, nah itu apakah mempengaruhi dalam dunia kerja? Bu Lina AKK juga kan? AKK. Saya AKK adik kelas tadi. Saya kakak senior ya, saya kakak senior. Saya S1 dan S2 saya adalah AKK. Kebijakan kesehatan. Kalau mempengaruhi atau tidak mempengaruhi? Mempengaruhi. Saya nggak tahu dia bertanya mempengaruhi di dalam in-passingnya atau mempengaruhi di dalam dunia kerjanya. Kalau di dalam dunia kerjanya, ia mempengaruhi. Tadi saya sudah bilang ya, di PMK 30 sebenarnya ada membuat rencana tahunan, kemudian membuat triwulan, analisis data, menyusun anggaran. Menyusun anggaran itu kompetensi kita.
Tapi orang seringkali kita membaca di PMK 30 adalah selalu dikotak-kotakan. Kalau menyusun anggaran berarti adalah anggaran rekam medis. Kalau menyusun ini berarti, nah, akhirnya ini yang membuat akhirnya ilmu kita menjadi sempit nih. Oh, Saya ingat, ya, saya ingat dulu pernah juga sedikit ngobrol sedikit sama Bu Lili Wijaya. Saya tanya ke beliaunya. Unggul ya, Bu? Ya, di Sanggul. Ya, dulu waktu ketemu ya. Ini hanya sharing saja. Memang belum titik temunya belum banyak. Saya minta pendapat beliau. Ibu, saya bertanya karena berkaitan dengan tadi apakah keilmuan saya bagaimana kok kesehatan masyarakat dan sebagainya. Yang beliau sampaikan adalah apa yang dikatakan dengan linier. Linier itu tidak sebenarnya seharusnya pemahamannya tidak linier, tidak dalam sekali lagi karena keilmuan kita adalah manajemen informasi kesehatan. Kita akan berbicara tentang manajemen. Ilmu manajemen itu ada sendiri. Kita akan bicara tentang informasi, ya, tentang teknologi informasi, itu ada sendiri. Keilmuan tentang teknologi informasi, Eskom, TI, itu masuk di situ. Ya. Kemudian kita bicara tentang kesehatan. Di situ ada ada ilmu keperawatan, ada ilmu kedokteran. Tidak lupa kita akan bicara tentang hukum. Maka ada namanya hukum kesehatan dan sebagainya, keilmuannya. Ini kan keilmuannya berbeda-beda semua. Nah, manakala misalnya nih kita sebagai mahasiswa, kita kuliah tentang teknologi informasi, apakah pengajar ini harus rekam medis? Boleh nggak pengajar ini adalah seorang MCom? Boleh. Komputer. Boleh nggak kalau dia kalau kita dikatakan segarisnya kita adalah dia harus rekam medis. Padahal ilmu kita adalah ilmu dari banyak keilmuan. Ya, kalau saya sering guyon di mahasiswa, kalau saya guyon sama mahasiswa sekali, kalian pusing nggak sekolah rekam medis? Karena semua keilmuan diborong di rekam medis. Statistik di kesehatan di IT kita juga belajar tentang hukum gitu. IT itu kita belajar. Semua kita belajar. Soalnya otak kita tuh banyak sekali ilmu. Iya, akuntansi juga kan, Bu, duit klaim gitu. Akuntansi masuk pembiayaan kesehatan. Iya, pembiayaan kesehatan. Kalau di kebijakan kita akan bicara ekonomi kesehatan. Ekonomi kesehatan. Ekonomi kesehatan. Oke, Bu. Ini ada pertanyaan dari Desmayanti SBP, nggak tahu apa itu. Bu Lina, bagaimana pandangan Ibu mengenai jurusan administrasi rumah sakit dikatakan sama dengan rekam medis? Kan, Bu? Nggak sama. Tidak sama karena core-nya berbeda, materialnya berbeda di dalamnya, ya. Karena fokus kita kembali lagi saat ini yang masih kita pakai adalah PMK 269. Di situ pemahaman pengertian tentang rekam medis adalah berkas atau dokumen yang memuat tentang catatan pasien, perjalanan pasien, ya, mulai dari identitas sampai pada pengobatan. Di administrasi rumah sakit kita mengelola satu instansi. Bagaimana keseluruhan. Nah, kalau di rekam medis kita ada bagian dari bagian dari rumah sakitnya. Nah, kalau administrasi rumah sakit adalah, kalau saya bicara administrasi rumah sakit adalah umumnya, khususnya itu adalah rekam medis. Jadi kita punya jalur yang berbeda sebenarnya. Oke, Bu, ini nih menarik dari Yula Popo. Mohon izin Bu Lina, kata-kata mutiaranya dong agar rekam medis tidak dianaktirikan. Sudah frustasi Bu dipandang sebelah mata. Oke, boleh Pak Teddy, mungkin Pak Ketum di caption gitu juga ngasih, nggak apa-apa monggo. Kalau saya Pak paling nggak pinter bikin kata-kata mutiara. Aduh. Oh, ada Mas Kali itu. Bu, ini juga saya nggak pinter, jujur aja jujur saja saya nggak pinter untuk bikin kata mutiara. Makanya yang selalu saya jadi pegangan saya adalah yang penting adalah jangan pernah menunjuk yang lain, lakukan yang terbaik. Artinya bahwa misalnya nih, ini simpelnya, pakai pekerjaannya paling simpel. Ngirim dokumen kita kan selalu diprotes nih, ya. Dokumen itu selalu terlambat dan sebagainya. Kita selalu mengatakan, ngapain kita ngirim kasih toh dokternya belum ada. Nah, ini saya katakan jangan pernah melakukan begitu. Kenapa?
Yang penting kewajiban kita apa? Dokumen masuk jam 7. Ya sudah, kita masuk jam 7. Masalah tidak ada dokter, masalah apa dan sebagainya, itu nomor 3. Bisnis baterai saya. Oke, mau sambil dicas Bu? Oke, udah. Makin serunya ya, overload banget nih jamnya. Oke. Oh, Bu Kasihan gini anak aja. tiri. Saya sudah pernah mengalami anak tiri. Kalau misalkan ini kepingin ada ya dari siapa nih? Pratmasari, ya Allah Bu Lina berasa pengen curhat banyak nih derek ngangsuk rawu di dinkes gitu. Bu, mungkin kalau mau curhat lebih ya, ini juga sebenarnya menarik sekali, tapi waktunya saya lebihin banyak 30 menit Iya. banget nih. Iya. Mungkin kalau mau sharing ke Bu Lina secara lebih intensif gitu, bisa DM atau gimana Bu? Boleh, silahkan. Banyak kok, sudah banyak beberapa teman-teman yang mahasiswa atau siapapun, bahkan bukan mahasiswa pun juga DM saya. Kalau pas saya buka ya saya balas. Nggak masalah, mau DM boleh. Oke, DM boleh. Bu, saya kasih. Yuk, jangan kata mutiara motivasi. Ini nih, nggak. 3 kata untuk PMIK Bu. PMIK ya? Aduh, itu kalau bahasa pagi pertama adalah siapa kita PMIK. Siapa kita PMIK itu? Oh ya 3 sih. 3 kata loh, itu banyak kata. Yaudah deh, boleh monggo. Iya. Ya. Pokoknya buat mungkin ini yang terakhir kali ya, sorry ya. Ini udah jadi dari apa? DPC Closing statement Semarang ya? Ada PMIK Jaya. Oke. Sekali lagi, ini mungkin closing ya. Jadi kalau ditanya apakah harus S2 atau tidak, saya tidak akan mengatakan bahwa ada kata harus. Sebenarnya kata harus di situ tidak terlalu tepat. Cuma yang perlu kita menjadi pertimbangan adalah manakala kita ingin profesi kita ini dihargai oleh orang lain, maka kita harus menunjukkan profesi kita seperti apa. Cara menunjukkannya adalah dengan memperlihatkan apa yang kita miliki, apa yang kita mampu itu tunjukkan. Kalau kita hanya ingin menjadi seorang tenaga kesehatan sebagai pelaksana, stop di diploma. Hanya sebagai operator, stop saja di operator. Tapi manakala saya nggak puas ini Bu, hanya sebagai operator saja, hanya sebagai pelaksana saja, hanya sebagai dawuh saja, saya ingin melakukan validasi, saya ingin melakukan analisa, ambil ke S2, S1, D4 atau S1. Ketika saya rasa sebagai analisa saja tidak cukup, saya nggak mau profesi ini habis di sini. Ini tadi banyak sekali, mungkin kalau tadi malam kita lihat ini ya, obrolan dengan ketua umum, beliau mengatakan mau dibawa kemana PMIK di era RME ini, kemungkinan orang-orang udah pada takut nih. Udah pada takut, Bu, nanti sudah nggak ada profesi assembling, sudah nggak ada profesi filing, pendaftaran pun nanti kalau diganti bentuknya adalah elektronik, bentuknya pendaftaran online dia dari rumah, sudah tidak perlu tenaga pendaftaran di depan, seolah-olah menjadi habis tenaga kita. Maka perlu apa? Inovasi. Inovasi perlu pengembangan profesi kita. Siapa yang mengembangkan? Secara KKNI, pendidikan kita itu pada level S2. Maka kalau teman-teman ingin menunjukkan, ingin mengembangkan keilmuan kita, yuk kita selalu kejar pengetahuan. Yuk kita selalu berusaha untuk memperbaiki diri kita, untuk menunjukkan seperti apa profesi kita. Kalau saya suka sekali dengan quote yang ini ya. Dasar pengetahuan adalah ingin tahu. Puncak pengetahuan adalah ketidakingintahuan.
Jadi kalau kita selalu merasa bahwa saya pingin tahu sesuatu, saya pingin mengetahui, maka kembangkan terus pengetahuan kita. Lewat apa? Banyak sekali jalurnya. Betul. Banyak sekali jalurnya. Misalkan dengan nonton talk show. Iya, betul. Yes. Nonton drakor pun bisa loh Mbak Kori. Oh iya, oke. Saya ingat itu drakor apa ya? Oh, tentang hospital. Nah. Sebenarnya itu menarik. Dokter Romantik 2. Dokter Romantik 1, maaf. Sebenarnya menarik. Silahkan kalian lihat ya. Lihat di satu sisi yang lain. Di situ sebenarnya banyak sekali bicara tentang pelepasan informasi. Saya tertarik di situ, di drakor itu. Nanti yang penasaran silahkan. Dokter Romantik 1. Bagaimana mereka akan melepaskan informasi medis. Itu sering kali diucapkan. Itu film tahun berapa? Tapi mereka di Korea sudah berpikiran seperti itu. Sudah berpikiran tentang informasi kerahasiaan medis pasien, berbicara tentang info consent dan sebagainya. Selain dokternya juga ganteng sih, tapi ada satu sisi yang lain. Ternyata dari nonton drakor pun kita bisa dapat pengetahuan loh Mbak Kori. Oh ya, terima kasih promosinya. Hidup drakor. Oke. Oh iya Bu, pertanyaan terakhir dong, lupa nih. Sebenarnya ranah pekerjaan PNIK itu di mana saja menurut Bu Lina? Oke. Wah, ini bisa jadi kuliah 10 semester nih. Iya, singkat aja deh di mana gitu, Bu. Saya tidak bisa bercerita banyak, tidak bisa menjelaskan banyak karena tunggu saja sebentar lagi akan digedok itu namanya SKKNI, ya, standar kompetensi kita. Jadi nanti akan jelas bahwa ketika kita berada di posisi diploma itu afektif kita, kognitif kita itu ada berapa persen di situ. Ketika kita berada di dalam ranah S1 atau S2, kognitif kita berapa persen, afektif kita berapa persen, prosedural kita berapa persen, knowledge kita berapa persen, itu berbeda. Kalau kita di diploma misalnya, kognitif kita itu hanya 30%. Itu dulu blueprintnya begitu. Kemudian knowledge kita itu banyak di 40%. Nah, mungkin nanti kalau sudah di level S1, kognitif kita sudah berbeda. Kognitif kita sudah 50%. Tapi di knowledge kita 20%. Ekstrimnya adalah nanti di diploma, teman-teman akan lebih banyak untuk melakukan kegiatan yang berbentuknya adalah praktek. Tapi kalau di S1 itu sudah mulai pengembangan penggunaan keilmuan. Jadi beda jalurnya. Jadi, kalau saya harus cerita kompetensi ranahnya seperti apa, sesuai dengan punyanya kita, kompetensi kita punya 7 kompetensi. Mulai dari profesional yang luhur, mawas diri, kemudian komunikasi efektif, kemudian manajemen informasi data, coding, statistik, dan bagaimana manajemen pengelolaan dari rekam medis. Itu kompetensi kita. Ya, kita akan akan diciptakan jadi seorang manajer. Ya, kita punya 7 sebenarnya 7. Kalau silakan nanti dibuka di punyanya Ahima, di situ ada. Kita punya 7 kompetensi kita, 7 penciptaan kita. Kita itu akan menjadi seorang koordinator dari informasi pasien. Kita akan menjadi seorang spesialis data klinis karena di dalam punya kita isi data klinis. Kita akan jadi manajer informasi kesehatan. Kita akan jadi administrator sumber data. Kita akan jadi manajer keamanan. Bagaimana data-data rekam medis ini tidak bisa keluar dengan santainya. Kita akan menjadi manajer dari kualitas data. Kita akan menjadi seorang analis research. Itu kompetensi kita. Jadi bisa di beberapa instansi, dinas kesehatan, institusi pendidikan, Pasienkes ya Bu, BPJS bisa ya Bu.
Terus Sebenarnya banyak lagi. Sebenarnya sebenarnya kalau Mbak Kori bertanya kita berada di mana, eh, secara keilmuan sebenarnya jalur kita adalah banyak. Karena tadi keilmuan kita ada manajemen, ada informasi, ada kesehatan, ada hukum. Sebenarnya jalurnya banyak. Cuma sekali lagi karena kita hitam putihnya kita dibatasi oleh kalau yang di plat merah ASN itu ada rule-nya di jabatan fungsional ada PMK 30, silakan lihat di PMK 30. Di situ sudah ada mulai dari start awal sampai pada ahli, posisi ahli, kita berada di posisi yang mana. Kita ada di situ. Oke, siap Bu, siap Bos. Terima Yes. kasih banyak. Dan Sama-sama Mbak. saya simpulkan ya. Dan yang terpenting itu dari semua ini itu ya Bu, saya yang tadi benar-benar merasuk ke saya, yaitu mencintai profesi kita, ya kan, benar kan Bu? Yes. Mencintai Betul. profesi kita. Betul. Itu kata-kata satu kalimat tapi mendalam. Itu bisa banyak apa ya, kalau dijabarkan itu turunannya tuh banyak sekali ya kan Bu. Iya betul. Oke, terima kasih banyak Bu Lina Umboro. Mohon maaf mengganggu sama-sama. waktunya. Semoga bermanfaat buat Sama-sama Mbak teman-teman. Gori. Dan mohon maaf jika ada salah kata. Saya sebagai apa ya di sini ya? Sebagai operator, sebagai mimin lah, sebagai mimin. Mohon maaf ya. Mimi. Kalau nggak bisa, Bu, foto dulu, Bu, foto dulu. Ibu agak mundur, soalnya ketutupan ini, ketutupan apa? Komen. Lampu ya? Foto dulu, ya, bentar ya. Oke, jangan lupa teman-teman, tag kita, terus tag Kori-atul Fadila, terus tag Umboro S dan Formiki Jateng. Tetap narsis ya. Oke, Bu, gaya Bu. 1, 2, 3, cheese. Kok belum? Sebentar Bu. Belum. Sebentar Bu.